Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Aditya Primayuda SPIMM selaku dosen mata kuliah Business Communication. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas pengganti ETS mata kuliah Business Communication. Di sini saya akan membahas topik tentang inflasi. Langsung saja ke slide yang pertama. Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu. Di sini ada jenis-jenis inflasi, itu ada inflasi ringan yang nilainya di bawah 10% per tahun, kemudian ada inflasi sedang nilainya di angka 10 sampai 30% per tahun, kemudian ada inflasi berat di angka 30 sampai 100% per tahun. Yang terakhir ada inflasi tidak terkendali atau hiperinflasi, yaitu di angka 100% per tahun. Di slide selanjutnya ada faktor penyebab inflasi. Yang pertama ada meningkatkan permintaan barang dan jasa melebihi ketersediaan. Yang selanjutnya yang kedua ada meningkatnya biaya produksi, yaitu kenaikan biaya bahan baku atau produksi. Yang ketiga ada ekspektasi inflasi, yaitu harapan masyarakat terhadap inflasi di masa depan, banyaknya uang yang beredar, peningkatan jumlah uang dalam perekonomian. Ada dampak inflasi dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Inflasi moderat meningkatkan konsumsi dan investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, keuntungan bagi debitur, yaitu nilai utang berkurang seiring inflasi serta menguntungkan debitur karena pembayaran utang menjadi lebih ringan. Yang ketiga ada peningkatan pendapatan. Kenaikan harga dapat mendorong perusahaan untuk menaikkan gaji serta meningkatkan daya beli masyarakat. Kemudian ada dampak negatif dari inflasi. Yang pertama ada menurunnya daya beli, yaitu inflasi yang tinggi mengaruhi kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Yang kedua ada kerugian bagi kreditur. Nilai uang yang dikembalikan lebih rendah, merugikan kreditur. Yang ketiga menghambat investasi. Ketidakpastian inflasi dapat mengurangi minat investasi jangka panjang. Pada slide selanjutnya ada sejarah inflasi pada masa lalu. Yang pertama adalah periode pada tahun 1940-an pada perang dan kemerdekaan, yaitu masa Perang Dunia Kedua dan perjuangan kemerdekaan mengakibatkan gangguan ekonomi yang signifikan. Inflasi melonjak akibat defisit anggaran dan kekacauan ekonomi. Kemudian pada periode 1960-an terjadi hiperinflasi. Pada pertengahan 1960-an Indonesia mengalami hiperinflasi yang sangat tinggi, mencapai ribuan persen. Penyebab utamanya adalah kebijakan ekonomi yang buruk, defisit anggaran yang besar, dan pencetakan uang yang berlebihan. Kemudian pada periode 1970-an stabilitas ekonomi, stabilitas peralihan kekuasaan pemerintahan Orde Baru mengambil langkah-langkah yang cukup signifikan. Stabilitas ekonomi termasuk kebijakan moneter yang ketat yang berhasil menurunkan inflasi ke tingkat yang lebih terkendali. Yang terakhir pada periode 1990-an terjadi krisis finansial di Asia. Pada akhir dekade ini, krisis moneter Asia menyebabkan inflasi melonjak tajam akibat depresiasi rupiah dan krisis perbankan. Pemerintah kemudian menerapkan. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Di slide ini kita akan membahas inflasi di Indonesia sendiri. Indonesia mengalami inflasi yang terkendali. Inflasi tahunan ditingkatkan
mencapai 2,9% pada akhir tahun 2024, yang dimana sedikit lebih tinggi di angka 2,61%, tetapi ini masih dalam kisaran akhir Bank Indonesia yang berkisaran 1,5 hingga 3,5%. Meskipun ada tantangan global dan perlambatan ekonomi, beban ekonomi Indonesia tetap stabil di sekitar 5%. Oleh karena itu, meskipun ada inflasi, kondisi ekonomi Indonesia saat ini membutuhkan ketahanan dan pengelolaan yang baik terhadap risiko inflasi. Apakah di masa mendatang Indonesia akan terjadi inflasi? Inflasi di masa depan di Indonesia diperkirakan akan tetap terkendali dengan target inflasi untuk tahun 2025 ditetapkan pada 2,5% plus minus 1%. Meskipun ada potensi kenaikan harga akibat kebijakan seperti kenaikan pajak, pertambahan nilai atau PPN menjadi 12,12% dan penerapan cukai pada minuman berpemanis, Bank Indonesia yakin dapat mengelola inflasi dalam kisaran yang ditargetkan. Kebijakan ekonomi yang tepat dan peningkatan produktivitas akan menjadi kunci utama menjaga stabilitas inflasi di masa mendatang. Kesimpulan dari presentasi ini adalah bahwa inflasi adalah fenomena ekonomi yang memiliki berbagai penyebab dan dampak. Meskipun inflasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan, dampak negatifnya seperti menurunnya daya beli juga perlu diperhatikan. Proyeksi inflasi di Indonesia menunjukkan bahwa inflasi akan tetap terkendali dengan target 2,5% untuk tahun 2025 berkat kebijakan ekonomi yang tepat dan peningkatan produktivitas. Terima kasih perhatian Anda. Semoga informasi ini bermanfaat dalam memahami inflasi dan dampaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.